wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu bersemangat. Oke, berjumpa lagi bersama Bu Nana dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, anak-anakku kelas 4 semuanya, kita sekarang sudah memasuki pekan terakhir sebelum kita ujian akhir tema ya, akhir tema 1. Hari ini Bu Nana akan mereview kembali pembelajaran Bahasa Indonesia di tema 1 yang sudah kita pelajari dari pertemuan awal hingga hari ini. Sebelumnya silakan persiapkan buku SPS kalian kalau belum. Sudah? Oke, kalau sudah, kita kemarin belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, kita sudah belajar tentang gagasan pokok, betul, gagasan pokok, gagasan pendukung, lalu ada kita belajar tentang peta pikiran, ya kan? Masih ingat? Oke, kita review lagi ya. Apa itu gagasan pokok? Apa itu gagasan pendukung? Apa itu peta pikiran? Dan nanti satu lagi Bu Nana akan menambahkan materi sedikit ya yang akan juga kita nanti ada di ujiannya ya. Oke, mulai dari yang awal, apa itu peta? Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok ada yang masih ingat? Ya, gagasan pokok adalah topik yang dibicarakan dalam sebuah teks. Nah, kita kemarin sudah belajar gagasan pokok dari yang kita ambil dari beberapa teks, yaitu ada teks tulis, teks lisan, dan teks visual. Ya, ada teks tulis, teks visual, ada teks lisan. Apa itu teks tulis yang seperti apa? Silakan kalian buka SPS kalian halaman 4. Ya, di situ ada contoh teks tulis yang atas yang sudah kita bahas ketika live streaming kemarin. Nah, di teks tulis biasanya, ini kata kuncinya, biasanya gagasan pokoknya ada di kalimat yang pertama. Ya, biasanya ada di kalimat yang pertama, tapi juga ada yang di kalimat yang terakhir. Ya, berbeda-beda setiap bacaan. Nah, tetapi yang ada di halaman 4 itu gagasan pokoknya ada di kalimat yang pertama. Oke. Lalu ada teks lisan. Bagaimana teks lisan itu? Nah, ingat percakapan yang ada di halaman 4 buku kalian SPS antara Ajeng dan Bayu. Mereka sedang membicarakan tentang apa? Ada yang masih ingat? Coba dibaca sekilas lagi. Dibaca membicarakan tentang apa? Ya, betul, membicarakan tentang makanan khas daerah Yogyakarta. Itu gagasan pokoknya. Ya, yang mereka bicarakan itu gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu tentang penjelasannya. Ya, dari gagasan pokok itu penjelasannya apa makanan khas daerah Yogyakarta. Mereka membicarakan apa? Makanan khasnya ada gudeg, ya, ada bakpia patok. Ya, itu gagasan pendukungnya. Kalau ada di teks tulis atau teks lisan. Nah, sekarang yang terakhir ada yang namanya teks visual. Coba kalian buka buku ESPS kalian halaman 9. Nah, sudah halaman 9. Di situ ada gambar ya. Di situ ada gambar tentang apa? Kita kemarin sudah menebak bersama-sama ya. Di situ ada gambar mereka sedang bekerja bakti. Nah, itu gagasan pokoknya. Ya, gagasan pokok dari teks visual atau gambar. Teks visual itu sebenarnya gambar yang bisa kita lihat, bukan tulisan. Ya, intinya apa? Ya, ketika kita melihat mencermati gambarnya, intinya apa itu gagasan pokoknya. Ya, begitu ya. Itu yang sudah kita pelajari. Bu Nana hanya mereview saja hari ini. Oke. Terus yang terakhir yang Bu Nana videokan kemarin, kita belajar tentang membuat atau menata informasi ke dalam peta pikiran. Ya, ada paragraf kita tata dalam peta pikiran. Nah, kalian buka halaman 10 ESPS kalian. Nah, kalian kemarin juga sudah belajar bagaimana membuat peta pikiran itu sendiri. Ya kan? Apa sih peta pikiran? Nah, seperti yang ada di halaman 10 ya, kalian lihat itu peta pikiran yang diambil dari bacaan suku Palembang. Kalau kemarin Bu Nana
di Google Classroom ya. Itu sudah kalian kerjakan? Sudah kalian kirim ke Google Classroom kalian? Nah, kalau yang belum benar tunggu ya, karena minggu ini kita terakhir. Minggu depan kita sudah ujian atau PHAT tema 1. Ya nak ya? Oke. Dan yang terakhir, oh ya, apa sih fungsinya peta pikiran? Ada yang tahu? Ya, menata informasi supaya lebih jelas, lebih gampang kita lihatnya. Oke, ada satu materi yang belum Bu Nana sampaikan. Silakan dibuka buku kalian, halaman 11. Halaman 11 silakan. Sampingnya sudah. Oke, di situ kita ada pembelajaran tentang menggunakan kata hubung pada saat itu, sejak, dan selama. Oke, Bu Nana hubungkan sama yang tadi kita belajar tentang gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Jadi nak, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu saling berhubungan. Gagasan pokok topiknya dan gagasan pendukung yang menjelaskan dari gagasan pokok itu sendiri. Nah, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah kalimat itu ada yang namanya penghubung, kata hubung ya. Kalau kalian tahu kata hubung itu macam-macam. Ada dan, atau, tetapi ya, apalagi dengan, itu namanya kata hubung. Tapi khusus yang kita pelajari hari ini tidak semuanya, tetapi pada saat itu sejak dan selama ya, itu yang kita pelajari. Mana ulangi, kata hubung yang kita pelajari yaitu pada saat itu, sejak, dan selama. Silakan dibuka halaman 11 SPS-nya. Oke, di situ ada bacaan ya, ada bacaan yang ya di situ tertera beberapa kata hubung. Nah, Nana bacakan dulu ya, silakan menyimak. Sejak tadi, Asep melihat Dodi merenung di taman karena layang-layang miliknya putus. Melihat temannya sedih, Asep sangat iba. Pada saat itu juga, Asep mencari ide agar bisa menghibur Dodi. Akhirnya, Asep memiliki ide untuk membuat layang-layang dari koran bekas yang banyak menumpuk di rumahnya. Asep menyampaikan ide tersebut kepada teman-temannya. Teman-temannya pun menyetujui ide Asep. Asep segera pulang ke rumah selama 15 menit untuk mengambil kertas koran, gunting, dan lem. Begitu bacaannya. Nah, di situ ada beberapa kata penghubung atau kata hubung yang sudah ditandai dengan warna biru, ya. Itu sudah ketemu. Ada kata apa saja? Sejak, ya. Ada lagi kata pada saat itu dan kata selama. Itu adalah beberapa kata hubung yang kita pelajari di kelas 4, ya. Oke, dari sini paham nggak? Tentunya kalau artinya sudah tahu ya, selama itu apa, sejak itu apa, pada saat itu apa. Oke, dari sini paham ya? Oke, kata hubung yang kita pelajari di kelas 4 ada sejak, pada saat itu, dan selama. Nah, untuk artinya sudah paham bukan? Sejak itu ya artinya sejak kapan begitu. Lalu pada saat itu, ya pada saat itu juga kan sudah tahu ya artinya ya. Dan selama. Nah, kalau kita lihat kata hubung yang kita pelajari sekarang itu tentang waktu ya, tentang waktu sejak, nah pada saat itu dan selama. Nah, itu yang kita pelajari. Nanti di latihan soalnya, nanti ada latihan soal ya tentang kata hubung ini. Di latihan soalnya ada kalimat rumpang. Apa itu kalimat rumpang, Bu? Jadi ada kalimat yang ada kosong, tengah-tengahnya kosong. Dan kosongnya itu kalian harus mengisinya dengan kata hubung. Kata hubungnya yang kita pelajari sejak, pada saat itu, atau selama. Nah, kalian cari yang pas yang mana. Caranya dengan membaca kalimatnya terlebih dahulu, ya. Lalu lihat kira-kira kalimat yang rumpang itu, yang kosong itu, kira-kira yang pas diisi dengan kata hubung apa. Tentunya gampang sekali, ya. Nanti silahkan dicek ya di sini di linknya ada kebenaran sudah menyediakan kuis tentang kata
hubung, ya. Sampai di sini ada yang menanyakan anak-anakku? Ya. Jadi nanti di PHAT minggu depan bahasa Indonesia kita akan materinya tentang itu ya, gagasan pokok, gagasan pendukung, lalu peta pikiran, dan yang terakhir adalah kata hubung. Itu 4 itu silakan kalian pelajari kembali. Nanti minggu depan siap untuk PHAT ya. Bu Nana rasa itu sekian dari Bu Nana. Terima kasih. Jangan lupa nanti dikerjakan tentang kuis tentang kata hubung dan tugas-tugas kemarin yang mungkin belum, silakan diselesaikan di tema ini karena nanti di tema 2 supaya kalian tidak ada tanggungan lagi ya. Sekian dari Bu Nana, ketemu lagi nanti di tema 2 ya. Silakan belajar untuk PHAT-nya, semoga sukses, tidak hanya bahasa Indonesia tapi semua pembelajaran. Sekian dari Bu Nana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.